Oke, selamat pagi. Hari ini tanggal 13 ya. Hari Imlek kedua. Kongsi Facai bagi Anda yang merayakan, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Rezeki nambah terus, hidup makmur ya. Yang penting adalah sekarang semua sehat ya, corona hilang. Oke, kita akan mereview orderan kiriman hari ini. Nanti kita akan membandingkan juga ya. Jadi ini ada orderan P7CFL ya, barang baru. Barang baru buat Volkswagen mobil Innova Reborn ya. Kita akan sebutkan dulu ya. Jadi ini orderan Uda Reza ya, di Perumpuri Arta Sentosa, Bojonggede. Surya Dharma, Pelabuhan Indonesia 4 ya, Parepare. Bapak Wahyu Nugroho, Jalan Melati, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Bapak Awi, Jalan Kampung Gusti ya, Jakarta Utara. Ini terima kasih untuk Bapak Awi, ini orderan yang kesekian kalinya ya, dan direkomendasikan untuk temannya ya, Innova Reborn. Sony Bagio, Jalan Veteran Gang 2, Sukorame, Kediri ya. Yohanes Hendra, Perdana Sel, Pasar Minggu, Tulang Bawang, Lampung ya. Jadi ini orderannya nanti akan segera kita kirim hari ini juga ya. Saya tidak pernah mau mempending orderan karena orderan numpuk, lupa orderannya apa, kalibrasiannya lupa, segala macam settingannya lupa, berabe. Orderan masuk segera kita catat ya, saya catat job descriptionnya apa-apa aja, untuk mobil apa aja, untuk apa kelengkapannya ya, bonusnya apa ya, saya catat. Jadi saya berusaha jangan sampai salah kirim karena tiap hari kerjaannya saya setting kalibrasi ya. Jadi buat Anda yang mau order, sebelum saya mulai review, buat Anda yang mau order, Anda bisa order melalui Bukalapak. Bukalapak saya adalah Juragan Lampu ya, username-nya. Anda silakan cari barang-barang yang Anda minat di Bukalapak Juragan Lampu. Ini saya sendiri yang menangani, saya sendiri yang megang ini akun. Sedangkan Shopee username-nya F3 Motor Lighting itu dipegang oleh reseller saya. Tokopedia dipegang oleh reseller Juragan Lampu, itu juga reseller saya, bukan saya yang mengelola ya. Jadi kalau Anda mau minta bonus ya, Anda ordernya di Bukalapak, jangan Anda order di Shopee Anda minta bonus, tidak bisa karena stoknya mereka ya. Atau Anda mau minta diskon, bisa Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda transfer langsung ke BCA, kirim menggunakan JNT ya. Channel YouTube saya ini yaitu Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan follow, subscribe kalau merasa berguna. Kalau merasa saya cuman berkhotbah cuap-cuap saja, Anda nggak usah follow, nggak usah subscribe, nggak masalah, karena kita buat channel ini buat Anda yang mau tahu bohlam bagus, review-review bohlam lampu LED ya, terutama otomotif ya. Jadi jangan sampai salah, jangan buat home lighting, jadi buat rumah Anda bertanya soal rumah ya, ada yang WA ke saya, Pak, nanya lampu akuarium. Saya nggak main ya, saya mainnya otomotif, apa, motor mobil lah itu ya. Oke, kita akan review ya. Jadi hari ini kita akan reviewnya mendalam, jadi Anda nonton, nanti akan kita bagi beberapa, tapi akan kita gabungkan juga versi gabungnya ya, orderan hari ini Imlek hari kedua. Yang unik, bukan yang unik, yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah mengenai fog lamp P7CFL versi 5 ini ya. Versi 5 VS fog lamp konvensional bohlam H16 ya. Akan kita adu mana yang lebih bagus ya, karena harganya berbeda jauh bro. Ini harganya di bawah 1 juta, sedangkan ini harganya 2 juta. Jadi Anda bisa beli dua ini, dapat ini satu ya. Ini serinya P7CFL 5 ya, seri P7CFL 5, barang baru ya.
Oke, kita akan review dulu satu persatu, bro. Ya, jadi ini nanti akan berhadapan dengan ini ya reviewnya. Jadi ini kita sampingkan dulu. Ini seperti biasa Automac DC ya untuk fog lamp expander di ordernya. Untuk fog lamp expander ya. Expander fog lampnya Valeo ya. Pasang ini tinggal PNP, soketnya juga tinggal PNP. Nah, ini dapat lagi yang versi lama ya. Versi lama ininya gede, panjang. Kalau versi yang 2021 ininya kecil ya. Yang versi lama ininya lebih bagus. Yang versi 21 ininya plastiknya aduh agak ringkih ya. Sistem pemasangan expander di fog lampnya tidak grepe-grepe. Sistemnya Anda buka covernya terus copotin fog lampnya baru dipasang. Jadi beda seperti mobil-mobil lain seperti Avanza, Innova, Fortuner masang pakai sistem grepe-grepe. Apa itu sistem grepe-grepe? Anda buka bagian spakbor fender tangan yang masuk, jadi sistem grepe namanya. Tapi kalau di expander enggak. Anda copot rumah fog lampnya asli, Anda pasang. Devalut bawaan pabrik kuning di bawah, putih di atas. Ya, Devalut kuning di bawah, putih di atas, dan ini ada baut. Sebenarnya Anda bisa putar, tapi nanti kalau bautnya diputar jadi kan nggak bisa dikunci. Jadi sebenarnya ini bisa adjustable, tapi Anda harus ngoprek ya. Jadi tidak adjustable on the spot. Ya, jadi ini kuningnya di bawah, ini karena ada baut di sini, chip kuningnya di bawah, chip putihnya di atas. Anda masang harus vertikal. Kalau pemasangan kabel soket tinggal colok. Kalau dicolok begini nggak nyala ya Anda tinggal balikan saja ya, simple kok. Jadi kalau dicolok begini nggak nyala Anda balikan. Jangan bertanya kepada saya, Pak, remote-nya mana? Ya, ini nggak pakai remote, bro. Mau mematikan, mau menyalakannya tinggal on dan off kan. On kan kembali dia akan warnanya berubah. Saat ini warnanya putih, Anda mau ganti warna kuning, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah warna kuning. Udah saya sealant ya, expander di bawah fog lampnya, jadi ini aman dari air ya. Fog lamp expander di bawah, bro, cuma sejengkal ya. Jadi resiko banjir kalau Anda membeli lampu-lampu fog lamp yang tidak di sealant, yang tidak yang tembus air, siap-siaplah masuk air ya. Saya ngomong apa adanya karena kemarin banyak sekali yang bilang begini ke saya. Ya WA ke saya, Pak, saya pasang fog lamp kok berembun. Ya saya tanya, bekas menerobos banjir nggak? Dia bilang iya. Ya kalau udah banjir begitu, kalau udah masuk air mau digimanapun pasti akan berembun ya. Jadi kalau sudah masuk air, memang airnya sudah nggak kelihatan, sudah kering, tapi kalau namanya pernah masuk air, pasti kalau lampu nyala dia berembun ya. Apalagi Anda jalan ke Bogor, ke puncak malam, berembun. Lampu dinyalakan, jadi menyebabkan lampunya nggak kelihatan. Lama-lama didiamkan, rusak kromannya ya. Jadi harus mau nggak mau dibuka, dibersihkan, atau ya Anda beli baru. Nah, makanya sebelum terjadi seperti itu, belilah LED fog lamp yang sudah pasti-pasti saja, yang sudah direview. Kadang-kadang orang bukan yang nggak punya duit loh, tapi dia nggak punya pengetahuan, atau dia telat beli, atau dia tidak tahu. Nah, buat Anda yang sudah tahu, di-share-lah ke teman, di-share-lah ke saudara, di-share-lah ke komunitas ya, supaya mereka-mereka itu tidak udah beli tapi nggak tahu gitu ya. Terima kasih yang mau sharingin ke teman, ke saudara, semoga rezekinya tambah terus ya. Membantu orang, kita juga bantu. Bapak membantu orang, ya saya doakan rezekinya lancar ya, seperti itu. Jadi kuningnya di bawah, putihnya di atas, itu Devalut ya. Kita akan membandingkan 3 buah ini deh ya. Ini versi Automac, memang harganya murah, 680.000. Ini bolam-bolam buat fog lamp akan kita compare secara langsung ya. Jadi review kali ini adalah sekalian kita kirim orderan, tapi kita sekalian compare karena yang belinya ini kebetulan ya ada tipe ini, ada tipe itu, jadi sekalian kita compare mana yang bagus,
sesuaikan dengan budget Anda ya, karena barang ini bagus, tapi kalau budgetnya nggak punya juga sama juga bohong, Anda hanya jadi penonton. Jadi sesuaikanlah budgetnya ya, sama seperti Anda lihat mobil Avanza bagus, Anda lihat mobil Fortuner bagus, Anda lihat mobil Mercy ML bagus ya, tapi sesuaikan budget lah ya. Ya tentu kalau Anda punya budgetnya mobilnya Avanza, ya kita belinya Avanza aja 200 juta ya. Kita ngomongin Fortuner bagus nggak? Ya bagus, tapi kan harganya lebih mahal gitu ya. Daripada Anda jadi penonton aja nggak beli-beli, ya setidaknya Anda sesuaikan dengan budgetnya ya. Beli Avanza ya cukup Avanza. Jangan Anda cari utangan sana sini gitu ya, itu nggak bagus. Jadi sama seperti Anda beli lampu LED, sesuaikan saja dengan budgetnya yang mana. Karena bolam-bolam ini yang sudah kita review ya justru yang bolam-bolam pilihan yang kita jual. Saya orangnya to the point. Kalau jelek ya saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus gitu ya. Ini bolam bagus, best seller. Chipnya memang bukan chip dempet, chip biasa. Ya, harganya juga murah, 680.000, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru satu pasang ya. Nah, kita akan mereview cara pemasangannya ya. Pemasangan gampang sekali, tinggal pasang begini, plep, arahkan vertikal, udah selesai. Jadi devalutnya adalah kuning, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putihnya ya. Sebenarnya Anda mau dibalik bisa ya, yang tadi saya ngomong itu. Baut ini dibuka, Anda putar 180 derajat, tapi tidak on the spot. Jadi Anda harus ngoprek ini baut ya, seperti itu. Kita akan coba tes nyala ya. Kita kasih lihat hasil outputnya. Ya, wattnya adalah 19 watt, 18,9 terukur di wattmeter saya ya. Untuk warna putihnya ya, kita ganti warna kuningnya itu di 18,5 ya. Jadi wattnya cuman sekitar 18 sampai 19 ya wattnya. Nah, ini akan kita kasih lihat hasil outputnya ya di tembok. Ini untuk warna kuningnya ya. Warna kuningnya seperti ini outputnya ya. Lebar, bro. Jadi ini saya coba di fog lamp Avanza ya. Jadi kalau Anda pemilik Avanza akan seperti ini, tapi di Mitsubishi Xpander pakai Valio 1112 juga outputnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini warna kuningnya. Nah, ini warna putihnya. Output warna putihnya ya. Jadi bolam ini termasuk best seller ya. Cukup ya review, dikasih lihat outputnya, karena ini juga sudah banyak saya output, sudah dari tahun kemarin, dan hasil-hasil videonya di jalan juga sudah banyak saya upload ya. Terima kasih untuk customer yang sudah mengupload videonya ya. Ini harganya 680.000 price list, sesuai price list, saya tidak upping price, sesuai price list panduan dari distributor. Ada orang yang jual lebih murah, silakan Anda beli dengan dia ya, cuma beda selisih 20.000, 30.000, mungkin maksimal 80.000 saya lihat paling murah di online. Saya tidak bisa mendiskon Anda 80.000. Kenapa? Karena itulah untungnya saya ya. Kalau saya diskon 80.000, saya cuma untung 20.000, buat apa? Itu ya. Nggak bisa kita hidup dengan 20.000 itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan diskon, saya hanya bisa memberikan Anda service. Apa bedanya Anda beli di online dengan beli di online toko lain dengan di saya? Saya pastikan dulu ini barangnya baru. Saya tidak mau menjual barang bekas dibilang barang baru. Kenapa? Karena ini rusak ya, rusak satu biji ditukar satu pasang. Nah, sedangkan yang satunya kan masih bagus, ditukar baru juga. Nah, kita kembalikan ke importir, ke distributor. Distributor yang bagus itu pasti dimasukkan kembali atau dijual kembali. Dijual kembalinya dengan cara sepasang dimasukkan yang rusak-rusak, yang barang returan, atau di mix ya. Karena saya pernah menemukan seperti itu. Jadi kemungkinan Anda bisa mendapatkan barang returan yang dijual baru, atau barang refurbish ya. Barang yang sudah rusak punya itu temennya di oprek dibersihin lah istilahnya ya, sampai tidak ketahuan, dijual baru. Nah, itu saya tidak mau seperti itu. Karena kenapa? Saya sudah menemukan
Nah, untuk Anda yang beli di saya akan menjamin bahwa ini barang baru 100%. Kalau tidak baru, saya tidak mau jual. Ya, dicek dulu, disetting dulu segala macamnya, fungsinya. Bagaimana saya mengetahui ini barang baru atau barang bekas? Satu ya dari fisik. Memang fisik bisa dibersihkan, disikat segala macam bersih. Tapi yang tidak bisa yang tidak bisa orang awam pahami yaitu melihat dari chipnya. Ya, perbedaan chipnya yang sudah dinyalakan lama atau yang masih baru. Dari wattnya kita juga lihat, dari looksnya kelihatan bro, dari wattnya juga kelihatan, dari fisik orang yang bisa melihat pasti, orang yang pemain lama pasti bisa membedakan ya. Seperti Anda pemain cupang, wah Anda udah tahu nih cupang apa. Kalau saya ditanya cupang apa, saya nggak tahu karena saya bukan pemain cupang, saya cuma pemain lampu. Jadi kalau sekali lihat kita bisa tahu, oh ini bekas nih bro, ya seperti itu. Jadi saya pastikan bahwa barang yang Anda beli adalah barang baru, ya bukan barang bekas. Barang sampai Anda pasang, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp saya, gratis bro, ya. Anda hari ini ke dokter ada masalah penyakit, Anda konsultasi, Anda bayar. Dokter suruh cek lab, Anda pergi ke lab besok. Terus besoknya lagi Anda balik lagi ke dokter, Anda periksa hasil lab Anda ke dokter, untuk dokter buka resep, Anda balik ke dokter, bayar lagi, ya. Anda cukup satu kali beli barang sama saya, bayar. Anda mau konsultasi selanjutnya gratis, ya, tidak seperti dokter, ya, gratis. Ya, jadi bedanya seperti itu, dan saya pastikan barangnya bagus, berfungsi dengan sempurna, sudah kita sealant juga supaya anti banjir, ya. Oke, ini untuk yang Automac DC, harganya 680.000 ya, sesuai price list, ada garansi 6 bulan. Anda tinggal simpen bukti transaksinya, segel jangan dirusak. Nah, ini kita akan VS-kan dengan ini tipe bolam JL3 ya, bolam terbaru kita launching di Desember 2020. Dia teknologinya sudah lebih tinggi dibandingkan Automax. Terangnya juga lebih tinggi. Harganya memang mahal, tapi lebih mahal, tapi di bawah 1 juta ya. Sudah double cooper. Untuk pendinginannya chipnya menggunakan chip dempet. Jadi teknologinya jauh sekali dibandingkan Automax. Ini setara dengan Pro 7 P73CF, tapi masih speknya lebih tinggi ini dan harga lebih murah ini. P73CF H11 H16 itu harganya di atas 1 juta 1.180.000, jadi hampir 1,2, sedangkan ini di bawah 1 juta ya harganya. Pendinginannya bagus, full adjustable on the spot ya, ininya langsung bisa diputar ya. Ya. Adjustable-nya on the spot. Oh ya, sebelum kita tes nyalakan ini saya lupa, ini harus ngetes bayangan gelap. Jadi syarat bolam bagus itu harus bayangan gelapnya kecil ya. Harus bayangan gelapnya kecil. Jadi bohlamnya kalau yang bayangan gelapnya gede itu tidak bagus ya. Ya, bayangan gelap. Bayangan gelapnya Automac ini memang kecil, bro. Tuh, kecil sekali ya. Kecil dan tidak gelap ya. Makanya ini bolam saya bilang best seller istimewa untuk harga 680.000 gitu ya. Jadi kalau Anda punya budget cuma harga sekitar 680.000 ya Anda beli ini. Udah nggak usah banyak cincong-cincong lagi. Beli inilah udah bagus. Ya. Ini memang sudah bagus, sudah best seller, tapi kan ada yang lebih bagus, tapi level harganya lebih tinggi, itu lebih mahal. Ya. Keunggulan ini dia menggunakan chip dempet. Jadi pasti lebih fokus. Patternnya lebih bagus, lebih terang. Wattnya gede, 30 kalau nggak salah ya. Kita akan ukur wattnya nih. 31 bro wattnya ya, gede sekali. Warna putihnya, putih kuningnya 28, putih kuningnya 30 ya. Jadi wattnya sekitar 30 levelnya ya. Jadi ini gede sekali. 30 ini wattnya gede sekali bro. P73CF dari kelas Pro 7 yang harganya di atas 1.100.000 itu wattnya cuma 24 kalau nggak salah, 23, 24 ya, sedangkan ini 30. Luxnya mencapai 3.400. Ini bohlam fog lamp, untuk fog lamp ya, paling besar wattnya. Saya ngomong apa adanya. Syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua stabil, ketiga adjustable. Adjustable-nya ini enak sekali ya, on the spot. Anda mau posisikan chip kuningnya di bawah,
atau Anda mau posisikan chip putihnya yang di bawah, gampang putar, nggak usah pakai baut-baut diputar-putar pakai obeng ya, langsung saja karena ini dudukannya bisa diputar ya. Dan dia bisa setel maju mundur. Maju mundur itu untuk cari fokus. Dia valutnya adalah mentok, Anda mau tarik mundur bisa, tarik maju bisa ya. Makanya enak sekali. Syarat keempat adalah serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis, bro. Rusak, buang. Kelima, soal bayangan gelap ini juga kecil. Keenam, nggak boleh storing terhadap radio, ini aman. Ya, ini bayangan gelapnya juga kecil, bro. Tuh, ya, kecil, ya, kecil ya, tidak terlalu besar, ya. Jadi ini bolam boleh dibilang ya, bos the best juga gitu ya, salah satu the best. Tapi kalau saya bilang ini paling bagus, saya egois, ya, karena banyak orang yang nggak setuju karena lu egois, lu doang yang jual, lu bilang bagus gitu ya. Makanya saya bilang salah satu terbaik. Salah satu terbaik, bukan yang terbaik. Karena mungkin di luaran masih ada, cuman ini di Februari 2021 ini bohlam 3 warna yang paling terang adalah ini ya. Saya belum menemukan tipe lain ya, saya ngomong apa adanya, to the point ya. Kita akan coba nyalakan ya. Apa sih keuntungan bohlam full adjustable? Enak, bro, bohlamnya kita sudah kunci begini, kita mau putar begini, putar begitu, bebas. Anda langsung setel di fog lamp dengan cara grepe-grepe pun bisa. Grepe-grepe itu saya udah jelaskan ya, pemasangan bohlam yang dari spakbor samping. Jadi kalau dari spakbor samping itu mata kan nggak bisa ngelihat, cuma tangan Anda yang masuk. Jadi tangan Anda yang menggerepe, tangan Anda yang bergerak. Itu ya, jadi sistem grepe. Nah, kalau ini sistem grepe, Anda gampang sekali. Pokoknya tangan Anda masuk ke dalam spakbor mobil, ya Anda tinggal putar-putar aja mau bagaimana bisa. Nah, ini posisi chip kuningnya di bawah. Anda mau setting chip putihnya di bawah, putar aja begini, dorong maju lagi, selesai. Jadi ini LED makanya enak sekali, on the spot. Kurang bagus apa? Sedangkan kalau Anda pakai automatic DC tadi nggak bisa, bro. Anda pakai P73CF juga nggak bisa. Jadi bohlam ini the best ya, kalau soal settingan, soal adjustable, kalibrasian, bebas sekali. Anda mau agak tarik mundur bisa nih. Ini Anda mau dorong maju bisa. Anda mau tarik mundur sedikit aja, tarik mundur itu berefek loh. Berefek di lebarnya, berefek di sorotannya, karena ini ada hubungan dengan fokus ya. Jadi makanya ini enak sekali adjustable ya. Kita akan demokan hasil outputnya. Jadi kita mau membandingkan bohlam-bohlam fog lamp nih ya. Nah, ini outputnya ya. Anda lihat lebar lebih padat dong dari automatic DC ya, bener nggak? Kalau nggak salah kemarin di video beberapa hari yang lalu saya sudah demokan soal bohlam GL3 ini yang warna biru ini, GL3 dengan P73CF juga ada, sudah ya, Anda bisa nonton videonya. Kali ini kita akan membandingkan dengan Automac DC yang tadi videonya di awal sudah, dengan nanti P7CFL5 ya, harganya yang 2 juta. Jadi ini lebih lebar loh, bro, dibandingkan Automac DC itu. Kumisnya banyak sekali ya, Anda lihat nih di sini nih. Ini saya geser nih. Tuh. Lebarnya lebih lebar, bro, dibandingkan Automac DC ya. Dan Anda bisa tarik mundur nih. Nah, kalau Anda tarik mundur ininya membesar. Selalu bohlam apapun kalau ditarik mundur fokusnya ini membesar. Ininya membesar lebih dekat ke bumper mobil Anda ya. Nih, ini saya tarik mundur ya, lebih membesar. Memang kelihatan lebih membesarnya sedikit, tapi prakteknya di jalan itu efeknya gede ya. Ini saya dorong maju nih. Nah, ya. Kita mau ganti warna putih kuning. Nah, ini putihnya di atas, kuningnya di bawah. Nah, ini nyala kuningnya saja ya. Nah, ini kita settingkan di putih kuning. Oh, misalnya begini, saya mau kuningnya yang di atas. Gampang, bro, nggak usah buka-buka baut. Anda tinggal on the spot putar aja balik nih, selesai. Kuning mau di atas bisa gitu ya. Jadi on the spot. Jadi enak sekali dong, nyeting on the spot. Nyeting bukan yang Anda harus pakai kunci L putar-putar atau pakai obeng diputar tapi Anda harus bikin lubang baru. Nggak usah, ini enak sekali on the spot tuh ya. Oh, saya nggak suka kuningnya di atas, saya mau putihnya di bawah. Ya balik lagi aja, putar ya, bisa balik lagi aja. Panas, bro ya, nyala sebentar panas loh. Nah, bisa ya, enak sekali lah pokoknya ya. Ini kuningnya, outputnya Anda lihat ya. Ciri-ciri dari bohlam ini kuningnya lebih flut ya. Kalau putihnya lebih fokus ya, kuningnya lebih flut.
kuningnya ini kelihatan lebih flut ya, lebih flut itu jadi maksudnya lebih melebar ya, bukan lebih melebar apa, lebih di tengah ini lebih besar, tapi kalau putihnya tuh ya lebih kecil ya, lebih lebih lebar lagi, tapi kalau kuningnya kelihatannya lebih tebal di tengah ya. Ya karakter bolamnya, teman Anda bisa setting sendiri lah dari putar-putar maju mundur, tapi basic defaultnya adalah dia harus vertikal ya. Jadi ini bolam enak sekali untuk H8, H9, untuk H11, H16. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ini bohlam ya, untuk kiri dan kanan mobil itu enak sekali. Anda pakai automatic DC untuk mobil tertentu seperti Honda, pasti yang di depan supir biasanya dia tidak bisa vertikal ya, miring posisinya bolamnya, bener nggak miring. Nah kalau ini Anda bisa vertikal, pasti harus vertikal, dan bayangan gelapnya sedikit. Jadi ini bolam dengan harga di bawah 1 juta ya lumayan ya. Jadi budgetnya Anda cuman ada di bawah 1 juta, sekitar 900-an ya, Anda beli ini. Kalau Anda punya 680.000 ya Anda beli Automac DC ya. Jadi ini kita mereview sekalian barang kiriman ya. Nah, satu lagi ini P7 CFL. Ini harganya 2 juta, Bro. Versi baru ya. Versi baru dari P7 CFL. Jadi yang dulu adalah tanpa kode 5 ya. Dulu P7 CFL. Nah, yang dulu saya sebutkan dulu. Saya ngomong apa adanya ya. Saya jelaskan dulu yang dulu. Yang dulu itu ada DRL. DRL-nya itu bermasalah ya. Satu hal lagi, barang ini rusak bukan ditukar baru tapi diservis, dan servis itu memakan waktu lama ya. Yang tipe P7 CFL lama itu saya juga pakai di mobil sendiri, di expander, dan saya juga pasang di motor saya sendiri. Ada masalah, Bro. Ada masalahnya di mana? Di DRL-nya. DRL-nya sering mati. Saya sudah menerima servisan beberapa orang DRL-nya mati. Ya, DRL-nya mati, saya ngomong apa adanya. Ya, yang terakhir adalah punya bapak di Bogor ya, sampai saat ini masih diservis, belum ada kabar. Itu ngaco, error. Satu error, kedua mengembun masuk air karena tinggalnya di Bogor. Sekarang musim hujan ya, musim hujan jadi dingin, sedangkan bodinya panas jadi ngembun terus. Nah, ngembun terus, dipakai terus, reflektor kromannya karena embun ada air lembab, kromannya karatan. Belum sampai karatan tapi kromannya sepertinya melotok ya, karena dia panas, kena dingin, panas dingin, panas dingin, dan ada uap air di dalam terus. Reflektornya itu agak ngelotok lah, kromnya lah istilahnya ya. Nah, ini barangnya seperti ini ya. Kalau untuk yang versi Toyota dapat serotnya, kita kasih apa adanya. Nah, ini barangnya ya. Ini tipe P7 CFL 5. Saya semoga yang versi baru ini, yang versi update ya. Yang tadi saya sebutkan itu adalah versi P7 CFL. Nah, yang versi 5 ini versi update. Apa sih bedanya dengan yang dulu? Ya, yang dulu driver ininya menjadi satu. Nah, yang baru ini bisa dilepas drivernya. Jadi kalau rusak drivernya mungkin bisa ganti drivernya saja. Ya, jadi ini bisa dilepas tuh. Ya, dulu nggak bisa jadi satu. Jadi efeknya apa? Kabel dari driver ke ini lebih panjang. Ya, itu satu perbedaannya. Kedua, dari nyalanya. Ya. Kedua dari nyalanya, ketiga dia nggak ada DRL yang baru karena dia udah tahu banyak rusak di DRL-nya, dia pusing, DRL-nya dihilangin. Dan dari nyalanya dia ada versi strobe, itu aja bedanya. Saya nggak tahu nih di kedepannya bagaimana versi strobe bisa jalan atau tidak, karena di tipe P73 CF yang mic flash itu nggak jalan. Saya ngomong apa adanya. Karena kenapa? Orang bilang nggak mau strobenya gitu ya. Nah, saya nggak tahu di versi ini bisa jalan nggak ada strobenya. Ya sebenarnya strobenya nggak usah dipakai aja, modenya tinggal matikan, nyalakan lagi, ganti mode ya. Tapi kadang-kadang orang kan suka aneh, karena ada satu hal yang nggak mau dia, jadi barang itu sulit untuk jalan ya. Nah, ini barangnya harganya 2 juta, Bro, sesuai price list. Kita tidak upping, pokoknya harga sesuai price list, anjuran dari distributor seperti itu ya kita jual ya.
Ini wattnya 26 ya, cuma 26 watt. Sedangkan di dusnya ini tertulis 30 ya, wattnya adalah 30. Ya, 30. Oh, 33 loh tulisannya. 33 watt 5700 Kelvin, 3000 Kelvin 4500. 33, tapi terbaca di wattmeter saya cuma 25,7 ya. Jadi ini dia ada dua macam ya. Di sini dia ada dua macam ya. Di sini warna putih untuk bagian atas warna putih. Di sini bagian bawah untuk warna kuning. Ini LED, fog LED memang didesain buat LED langsung. Jadi dia reflektornya setengah bola, seperempat bola ya. Seperempat bola dan LED-nya ditaruh di bawah. Jadi memang outputnya akan lebih padat karena kenapa? Rumah fog LED ini didesain memang buat LED ya. Sedangkan kalau yang tadi ini kan fog lamp mobil standar Anda aslinya adalah halogen. Anda menggantikan menjadi LED. Jadi namanya konversi kit. Jadi Anda merubah dia bohlamnya menjadi LED. Ya. Jadi dia aslinya adalah halogen, Anda mengubah menjadi LED. Sedangkan kalau ini memang asli bawaan pabriknya didesain buat LED. LED-nya taruh di bawah, reflektornya begini. Makanya Anda tadi saya bilang nyari bohlam begini yang bayangan gelapnya sedikit. Kenapa? Karena reflektor bagian atas itu penting. Contohnya, ini fog lamp kenapa ada di meja saya? Ini adalah mobil Avanza punya saya. Dulunya saya pakai HID. Ya, pakai HID meleleh bro bagian atasnya tuh. Akhirnya saya copot, saya ganti, beli baru, udah kita pasang LED. Ya. Jadi kalau pakai HID di fog lamp mobil zaman sekarang H16 pasti meleleh. Jadi Anda mendingan jangan usah beli dah. Jadi meleleh bagian atasnya meleleh nih. Tuh atas, karena bagian atas itu reflektor yang paling penting. Paling penting itu bagian atas. Sedangkan LED-LED itu dipakai di sorotan kiri kanan. Jadi bagian atasnya itu terima bagian gelap. Nah, makanya Anda harus membeli LED syarat kelima yang bagus yang saya sering sebutkan, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Itu syarat LED bagus. Itu ya. Jadi kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu mengurangi padatnya sinar di jalan ya. Seperti itu. Jadi ini LED didesain memang buat pakai LED. Jadi namanya fog LED. Reflektornya seperempat lingkaran di atas dan LED-nya langsung di bawah menghadap ke atas, langsung dipantulkan. Jadi makanya outputnya ini lebih padat. Ya. Tapi Anda bisa lihat patternnya dengan yang tadi ya. Bagaimana semua keputusan di tangan Anda. Karena ini harganya 2 juta, tadi harganya yang JL3 di bawah 1 juta, Automac DC 680 ya. Walaupun Anda misalnya bilang ini lebih bagus, teman harganya 2 juta. Sama seperti saya bilang Fortuner lebih bagus ya, Land Cruiser juga lebih bagus, teman kan duitnya juga lebih bagus ya, seperti itu. Jadi sesuaikan budget Anda untuk beli. Jangan Anda menunggu ujung-ujungnya kagak beli. Ujung-ujungnya nggak beli. Nah, jadi safety-nya Anda atau kebutuhan Anda jadi nggak terpenuhi gitu ya. Padahal sekarang lagi musim hujan kan gitu. Nah, ini outputnya ya. Kelihatan outputnya di tembok. Memang ini lebih padat bro. Karena kenapa? Tapi nggak begitu lebar ya. Lebarnya kalah bro dengan yang tadi kalau Anda pakai fog lamp itu ya. Nah, ini segini doang. Nah, sedikit doang nih jarak mainnya. Jadi lebarnya kurang. Tapi kalau berbicara padat di tengah, ini padat bro. Ya, di tengah. Menang padat di tengah. Kenapa? Karena ya itu saya ngomong reflektornya didesain buat LED gitu ya. Langsung LED-nya taruh di bawah, reflektornya di atas. Jadi mau nggak mau padat. Lebar kalah ya. Kalau Anda berbicara padat di tengah, ini padat. Ya, padat. Ya, seperti ini. Tapi kalau lebar kalah. Itu karakter ya. Karakter. Nah, sorry. Nah, ini kan putihnya tadi ya. Nah, ini kuningnya. Kuningnya versinya spot ya, spot nyorot. Ya. Kuningnya versi spot nyorot. Aduh, soket. Sebentar ya. Jadi terganggu kita mau review.
Ya, kuningnya seperti ini, versinya sport. Kalau tadi yang putihnya adalah ada cut off-nya driving light. Dan versi ini udah versi ketiga ya, update menurut saya. Yang terbagus adalah versi pertama. Versi pertama antara putihnya dengan spotnya, kuning spotnya ini di atas, putihnya di bawah. Sedangkan yang versi-versi sekarang putih dengan kuning numpuk. Nah, makanya saya agak kurang begitu oke dengan yang tipe begini ya. Nih ya, Anda lihat kuningnya. Nah, ini putihnya. Jadi putih dengan kuningnya numpuk di bawah, ya, numpuk. Seharusnya adalah kuningnya di atas, putihnya di bawah, ya. Itu yang bagus menurut saya. Itu yang terbaik itu di versi pertama. Versi pertama sudah nggak keluar, udah barangnya udah nggak ada, discontinue. Jadi buat Anda juga jangan beli lagi yang versi P7 CFL ya. Kenapa? Karena DRL-nya udah pasti sering masalah. Sudah pasti, saya pakai sendiri juga saya kena masalah, bro. Anda nggak percaya tuh, motor saya pakai tuh. Tuh, di Lexi saya pakai. Anda lihat nggak? Nih, saya tunjukin. Tuh, barangnya ya. Mungkin silau tuh, ya. Ini versi pertama nih. Yang bagian putih ini nih, ini DRL nih. Nah, DRL-nya bisa mati satu titik, lama-lama mati semua, gitu ya. Ini versi pertama saya punya. Ya. Saya pasang sendiri tuh di motor tuh. Ya. Nah, ini putih kuningnya ya, seperti ini. Jadi kuningnya nutup di bawah. Nah, ini versi strobe-nya ya. Saya nggak tahu Anda bisa menerima nggak ada versi begini. Ya. Nah, ini mode yang versi kedip 1. Nah, ini sebentar. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini versi mode kedip 1 seperti ini, putih kuning. Nah, ini versi mode kedip kedua ya. Jadi ada mode beginian. Kalau yang di versi dulu nggak ada, makanya kodenya P7CFL5 ya. Saya ulang dari awal ya. Nah, ini dari awal driving light-nya warnanya putihnya memang lebih tebal di tengah. Saya akui, bro. Cuma nggak begitu lebar. Outputnya nggak begitu lebar. Kalah Anda pakai JL3 lebih lebar. Ya. Anda pakai JL3 lebih lebar, kalau ini nggak begitu lebar, tapi ini menang padat. Dan patternnya rapi, karena dia didesain buat LED ya. Ini putih kuningnya. Nah, ini mode tempurnya ya. Putih kuningnya ya, spot. Tapi sayang kuningnya ini tidak didesain, dia lebih tinggi, sorotannya lebih jauh ya. Malah dia numpuk ya, antara putih dengan kuning numpuk ya. Jadi dia tidak ada fungsi DRL-nya. Fungsi DRL-nya dihilangkan ya, DRL-nya dihilangkan di sini. Karena kenapa? Banyak masalah, bro, di DRL-nya. Saya sendiri mengalami ya. Saya ngomong apa adanya, saya jual, saya juga ngomong apa adanya. Jadi keputusan semua di tangan Anda. Anda mau beli ya nggak apa-apa. Kalau Anda merasa nggak cocok ya nggak usah beli ya. Ini di order untuk Innova, jadi ada slotnya. Kalau versi Toyota ya kita kasih apa adanya. Nah, tadi kan kita udah tes yang sebelah, kita juga akan tes lagi yang sebelah. Jadi barang sebelum dikirim kita akan tes ya. Ada garansi, tapi garansinya servis ya. Ingat, garansi servis. Ya, ini putihnya, kuningnya, putih kuningnya. Nah, ini versi strobonya, kedip-kedipnya. Ini versi kedip-kedipnya 3 kali atas, 3 kali bawah ya. Pemasangan tinggal colok juga, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal setelannya juga Anda bisa setel di sini. Ya, saya sudah deskripsikan. Saya sudah mereview ya, beda-bedanya apa, keputusan di tangan Anda. Harganya 2 juta ini, bro. Ya, harganya 2 juta sesuai price list. Yang satunya lagi GL3 di bawah 1 juta, Automac DC 680. Ya. Memang saya beri sedikit kesimpulan, kalau Anda pakai JL3, Anda masih menggunakan fog lamp asli bawaan ya. Nah, fog lamp ini tadi kita tes juga, ini sudah bekas meleleh punya reflektornya. Jadi kalau reflektor mobil Anda masih bagus, hasilnya akan lebih bagus dari video saya. Ya, pasti. Ya, harganya pun murah, wattnya gede 30 watt, bohlam yang paling terang, luxnya paling gede saat ini ya. Kalau Anda mau beli ini juga boleh, ini real wattnya cuma 23 watt.
outputnya ini padat di tengah bro, putih. Kenapa? Karena memang dia didesain buat LED ya, buat LED. Nah, saran saya untuk Anda, jangan pernah beli yang P7 CFL. Karena kenapa? Harganya pun satu lebih mahal. Kedua, bermasalah di DRL. Ketiga, ada masalah di embun ya. Berembun, harganya pun lebih mahal. Dan sedangkan yang P7 CFL 5 ini lebih murah harganya. Lebih murah 2 juta, lebih murah 280.000 kalau nggak salah ya. Lebih murah 280.000 dan versi update-nya. Saya kasih tahu yang versi 7 CFL itu yang terakhir ya, saya terima servisan dia meleleh di sini nih. Ini kan reflektornya, LED-nya kan di bawah ya. Ya, LED-nya di bawah ya. Kelihatan ya, LED-nya di bawah. Nah, di bagian reflektornya ini meleleh di atas karena kepanasan. Ya. Ada kemungkinan seperti itu loh, ya. Kan ini reflektornya, LED-nya kan ini reflektornya seperempat bolanya, LED-nya di sini. Nah, ini si LED ini kan nyala, mantulin ke sini. Nah, di sininya ini kromannya botak. Ya. Bagian bawahnya karena sering ngembun, kan ini kan kromannya masih mengkilap. Nah, itu kromannya sudah mulai menguning. Ya, seperti itu ya. Yang di P7 CFL. Jadi buat Anda yang pakai P7 CFL hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi memang itu embun bukan kesalahan dari kita ya, karena itu memang kesalahan pabrik dong ya. Distributor harus ganti itu. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi saya sudah mendeskripsikan, mereview 3 bolam. Saya ulang dari awal, Automac DC harganya 680. JL3 yang warna biru tadi itu harganya di bawah 1 juta. Ini harganya P7 CFL 5 harganya 2 juta. Jadi Anda mau bagus mana outputnya, tentu kalau mau ngomongin terang ya yang ini, karena ini wattnya cuma 23 tapi bisa lebih padat karena desain, memang LED-nya didesain buat reflektor LED gitu ya. Jadi ini menang, tapi kan harganya juga 2 juta. Jadi sesuaikan budget Anda lah. Anda mau bilang yang tengah wattnya gede bagus, tapi kalau budget Anda cuma 600-an ya Anda beli Automac DC gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Kita stop dulu, nanti akan kita lanjut. Jadi ini adalah review 3 bohlam LED yang Anda bisa pilih. Ini untuk Toyota ya. Nanti ada yang untuk Honda, ada sama barangnya cuma beda bracket ya. Oke, terima kasih.